Dan nanti yang menggantikannya itu harus ada di tempat saat pengambilan keputusan. Jadi hingga saat ini kalau di Indonesia belum diakui kalau pengambilan keputusannya itu digantikan dengan via telepon atau video call dan sebagainya itu belum bisa. Jadi harus betul-betul hadir di tempat. Nah, ini yang harus diingat-ingat karena nanti sering biasanya seputar soal CBT itu ditanya siapa yang diikuti untuk mengambil keputusannya. Contoh, misalnya teman-teman ya, nih. Contoh yang pertama nih. Misalkan ada seorang pasien tidak sadar. Pasien dia tidak sadar. Oke, berarti hilang dong hak autonominya karena dia nggak kompeten, dia nggak kompos mentis ya kan? Nah, terus dikasih tahu pasiennya harus dioperasi. Pasien harus dioperasi. Baru diinfoin teman-teman calon istrinya. Nah nih ya, calon istrinya tidak setuju untuk dioperasi. Nah, sedangkan kalau orang tua pasien setuju untuk dioperasi. Nah, ini berantem teman-teman di rumah sakit. Kalian sebagai dokter gimana teman-teman? Dokternya mengoperasi atau tidak? Kalau ada seorang pasien nggak sadar, pasiennya harus dioperasi, calon istrinya tidak setuju nih. Besok mau nikah misalnya, kejadian. Nah, orang tuanya setuju. Maka siapa yang kita ikuti, teman-teman? Apakah kita ikuti orang tuanya atau calon istrinya? Ortu, benar. Berarti kesimpulannya dokternya akan mengoperasi. Mengoperasi. Oke, gitu ya. Karena yang diikuti adalah orang tua pasien. Ada lagi contoh kedua kayak gini, teman-teman. Nih, sama seperti tadi ya, pasien tidak sadar. Nah, ini pasiennya tidak sadar. Oke, kemudian dibawa anaknya. Nih, dibawa anaknya ya. Dibawa anaknya ke RS. Oke, kemudian pasiennya harus dioperasi, teman-teman. Pasien harus dioperasi. Oke, terus istrinya melalui telepon tidak setuju untuk dioperasi. Kemudian anaknya yang 25 tahun usianya ya, setuju untuk dioperasi. Setuju untuk operasi. Kira-kira gimana teman-teman nih kalau kondisinya seperti ini? Dokternya mau operasi atau tidak? Ya, tetap dioperasi ya. Dokternya akan mengoperasi ya. Kenapa? Memang betul, kalau pasiennya itu hilang hak autonominya dan dia sudah nikah, istrinya yang menggantikan. Tapi berhubung teman-teman di sini istrinya tidak hadir di tempat saat itu, maka belum diakui secara valid ya di Indonesia. Jadi ya karena ada lagi yang menggantikan dan ada di tempat saat itu, maka dia yang mengambil keputusannya itu anaknya. Kebetulan anaknya sudah 25 tahun, sudah memenuhi syarat. Kalau anak di bawah 18 tahun lagi gimana Bang? Berarti anaknya gugur. Maka kalau istri anaknya gugur, berarti jadinya ke orang tuh tua. Pasangannya belum ada di tempat, anaknya belum sampai 18 tahun. Nah, berarti orang tuanya ada nggak di tempat? Gitu ya. Kalau orang tuanya nggak ada di tempat, ada nggak saudara kandungnya dari pasien? Kalau nggak, paman tantenya. Kalau nggak ada juga ini semua, ya udah. Berarti kondisi yang tadi, teman-teman, emergensi, pengganti hak autonominya nggak ada. Berarti hak autonominya sekarang di tangan dokter. Dianggap sudah setuju atau presume consent. Gitu. Ya, nah ini yang harus teman-teman ingat. Jadi ini kalau udah menikah, Bang, 1, 2 nggak ada, Bang. Ya, balik lagi. Berarti ini 3, ini yang keempat, ini yang kelima. Gitu. Oke. Ada lagi kira-kira? Bisa ya? Nah, sekarang kita bahas, teman-teman, jenis-jenis dari informed consent. Ya, jenis-jenis dari consent atau persetujuan medis. Yang pertama, express consent. Express sesuai dengan katanya. Express. Express itu artinya apa? Cepat.
Jadi teman-teman, dikatakan ekspres kalau di sini tidak dijelaskan. Dijelaskan mengenai prosedurnya ya. Nah, mengenai prosedurnya. Tidak disampaikan dengan lengkap informasinya. Prosedur atau informasinya ya. Contoh, ya. Bu, kita mau periksa tekanan darahnya ya. Setuju, Bu. Nah, cuma gitu aja. Dan ingat teman-teman, ekspres itu bisa secara lisan, bisa juga pakai tanda tangan. Karena banyak yang beranggapan, oh kalau ekspres itu memang betul Bang, dia nggak dijelasin, tapi cuma bisa lisan doang. Nah, ini kesalahan yang keliru. Disuruh tanda tangan pun kalau seandainya tidak dijelaskan prosedur atau informasinya dengan lengkap, itu terhitung ekspres juga. Bu, kita mau operasi sesar ya, Bu ya? Ya, Ibu setuju? Ya, silahkan tanda tangan, Bu. Kayak gitu doang. Itu juga namanya express consent, karena tidak dijelaskan dengan jelas prosedur informasinya. Bisa lisan, bisa tertulis. Oke, bedakan dengan namanya informed consent. Sesuai dengan namanya, teman-teman. Informed berarti sudah diinformasikan, sudah dapat penjelasan lengkap. Dan kalau informed consent sudah harus tertulis. Ya kan, Bu, ini kita mau melakukan prosedur sesar misalnya. Prosedur sesarnya nanti dilaksanakan jam segini ya, Bu ya. Nanti tindakannya kita berupa seperti ini. Nanti Ibu harus puasa dulu ya. Dari mulai jam segini puasa dulu dan nanti tindakannya kira-kira berlangsung sekian jam. Nanti setelah itu diobservasi dan sebagainya. Nah, dijelaskan dengan detail. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan mungkin? Nah, kalau oke Ibu sudah dapat semua informasinya, silakan tanda tangan ya Bu ya. Nah, itu namanya inform consent. Dari kata inform, berarti sudah diinformasikan dengan jelas. Oke ya. Jadi yang ingin Abang ingatkan, hati-hati express consent juga bisa pakai tanda tangan ya, walaupun dia itu express. Nah, hati-hati. Oke, ada lagi namanya implied consent. Kalau implied itu pakai gerakan tubuh. Ya, jadi pasiennya nggak mengeluarkan, jadi tidak ada suara di sini. Hanya pakai gerakan tubuh aja. Contoh, ya kan, Bu, kita periksa tekanan darah ya, periksa tekanan darah ya. Nah, lalu pasien menjulurkan tangannya ya, lalu pasien menjulurkan tangannya. Nah, ini namanya implied consent. Dia nggak ngomong apapun, tapi dia pakai gerakan tubuh. Maka namanya itu implied. Bu, kita periksa suhunya ya. Dia nganggu aja, teman-teman. Nah, itu namanya implied. Pakai gerakan tubuh ya, implied. Ada lagi teman-teman presume, ini yang tadi ya. Presume ini teman-teman adalah kondisi emergensi yang dimana pengganti konsennya tidak ada di lokasi. Maka pasiennya dianggap sudah setuju, maka segala tindakan yang dilakukan itu boleh dikerjakan oleh dokter. Silahkan lakukan tindakan apapun untuk menyelamatkan pasien. Itu namanya presume consent. Baru yang terakhir adalah mandatory, yaitu segala yang betul-betul tidak boleh digantikan. Karena biasanya ini teman-teman bukan kondisi emergensi. Paling sering sih ini biasanya berkaitan dengan ya simpelnya hal-hal di luar BPJS lah ya. Hal-hal yang nggak di-cover oleh BPJS. Nah, itu murni mutlak harus persetujuan pasien. Contohnya apa? Contoh, misalnya estetika. Untuk masalah estetika ya, itu murni harus persetujuan pasien, nggak boleh digantikan yang lain. Kalau ada orang mau peeling, mau apalagi suntik kolagen, pakai DNA salmon dan lainnya, stem cell ya, nah itu harus pasiennya ada persetujuan pasien, nggak boleh digantikan oleh yang lain. Nggak ada yang menggantikan hak konsennya, ya pasien itu sendiri. Ya kan? Orang-orang mau masang kontrasepsi itu nggak bisa digantikan yang lain. Suaminya yang memberikan persetujuan, nggak boleh, harus pasiennya langsung. Ya, itu namanya mandatory. Memang harus dari pasien dan tidak bisa digantikan. Jadi dia, ini teman-teman, tidak bisa digantikan. Karena dia sifatnya tidak emergensi ya. Nah, dan biasanya itu berkaitan dengan hal-hal di luar BPJS ya. Estetika, apalagi kontrasepsi. Ya kan? Nah, gini kan nggak di cover BPJS ya. Oke, ini kalau kita bahas jenis-jenis dari konsen. Sampai di sini teman-teman ada yang mau didiskusikan? Jadi hak konsen ini masuk ke dalam nilai autonomi ya.
Harus diingat ya, ini juga bagian dari autonomi. Oke, aman? Kalau gitu sekarang kita bahas rekam medis. Ini lebih tepatnya dua topik sekaligus ya, rekam medis dan kerahasiaan medis. Karena kita tahu bahwa informasi yang ada di dalam rekam medis itu sifatnya rahasia, tidak boleh diberikan ke orang lain. Dan ini juga pernah ditanya, kalau rahasia medis atau rekam medis masuk ke dalam nilai apa? Ini juga masih masuk ke dalam nilai autonomi. Kalau ditanya nilai moralnya, nilai bioetiknya ini nilai apa? Sama, nilai autonomi. Oke, kita tahu bahwa rekam medis itu adalah sebuah berkas yang berisi catatan tentang pengobatan pasien. Mulai dari anamnesisnya, pemfisnya, penunjangnya, terapinya, ya kan? Di situ lengkap semua. Nah, kita tahu rekam medis itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama berkasnya. Berkasnya ini teman-teman milik Vaskes, tempat pasien berobat. Dan berkasnya ini harus diingat ya, berkas ini tidak boleh diberikan ke pasien. Tidak boleh diberi ke pasien. Berkasnya itu murni hanya milik si Vaskes. Oke, terus gimana Bang kalau misalnya pasiennya minta? Jika pasien minta, misalnya dia mau pindah rumah sakit, atau dia mungkin mau berobat ke tempat lain, dia minta, dok boleh nggak saya minta rekam medis saya selama ini? Maka jawabannya berkasnya nggak boleh diberikan. Jadi kalau pasiennya minta, dokter bisa membuat resume ya, ataupun rangkuman ya, resum atau rangkuman medis. Jadi bukan berkasnya yang dikasih belak-belakan, karena berkasnya itu nggak boleh dikasih ke pasien. Ini yang harus diingat. Oke, ada lagi informasi di dalamnya ya, isinya. Isinya itu maksudnya informasi yang di dalamnya. Kalau informasi yang ada di dalamnya, itu murni punya pasien. Dan itu nggak boleh dibahas atau dibuka tanpa persetujuan pasien. Loh Bang, kalau gitu kayak mana dengan kami DKOA selama ini Bang? Setiap pagi morning visit, kami yang ngisi TTV-nya. Itu kayak mana Bang? Oke, ada pengecualiannya. Ada beberapa kondisi di mana isi dari rekam medisnya itu boleh dibuka, boleh dibicarakan, kalau dalam kondisi-kondisi ini. Yang pertama untuk kepentingan pengadilan. Jadi kalau nanti diminta oleh pengadilan, ya boleh dibuka, boleh dibahas. Walaupun pasiennya nggak setuju, ya boleh. Karena untuk kepentingan pengadilan. Yang kedua, untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa DKOAS boleh buka-buka rekam medis. Cuma DKOAS itu nggak boleh sebenarnya menggosipkan isi dari rekam medisnya. Itu nggak boleh ya. Karena itu berarti yang boleh itu hanya untuk pendidikan, bukan untuk dibicarain dengan teman-teman. Nah, itu salah kalau yang itu. Untuk audit medik boleh. Nah, untuk penyakit yang membahayakan orang lain, ini yang sering diganggu-ganggu di soal ujian biasanya ya. Nah, penyakit-penyakit yang membahayakan orang lain atau penyakit yang sifatnya infeksius ini boleh dibocorkan. Boleh dibocorkan. Bocorkan. Bahkan pada beberapa kasus itu wajib diinfokan, wajib diberitahu ke orang lain. Diberitahu ke orang lain. Ke orang lain. Contoh, nih contoh ya, yang sering nih ya. Contoh, misalnya ada seorang suami, dia HIV. Misal, nih contohnya. Terus dia eh, suaminya tidak mau memberitahu istri, ya kan? Suami tidak mau memberitahu istri. Nah, ini sering ya kan, karena dia jajan nih misalnya, ya, memberitahu istrinya. Maka teman-teman di sini gimana keputusan dokternya? Sering dikasih tanya gini ya. Nah, dokternya gimana dong? Jawabannya kalau kondisi kayak gini, ini kan kondisi penyakit yang infeksius, membahayakan orang lain. Ini dokter wajib memberitahu ke pasangannya. Cuma biasanya kita kasih kesempatan dulu. Ya, dokter memberi kesempatan dulu ke suaminya yang menyampaikan sendiri.
memberi kesempatan ke suaminya dulu. Kalau suaminya tetap tidak mau, ya dokter yang menyampaikan ke istrinya. Harus disampaikan, karena membahayakan orang lain. Kalau suaminya nggak mau. Gitu, kasih kesempatan dulu. Kalau nggak mau, dokter menyampaikan. Atau kasusnya yang sering juga gini, misalnya. Paling sering biasanya pilot. Ada seorang pilot. Ya, sakit epilepsi. Sakit epilepsi. Terus, pilotnya minta dirahasiakan. Minta dirahasiakan. Maka gimana sikap dokternya di sini? Dokternya nggak boleh merahasiakan, kan berbahaya ya, membahayakan banyak orang. Bayangkan lagi menerbangkan pesawat, tiba-tiba kambuh epilepsinya. Maka di sini dokter wajib memberitahu atasan, teman-teman. Memberitahu atasannya. Nggak boleh dirahasiakan. Atasan pilot. Ya, bahwa si pilot ini yang bersangkutan epilepsi. Nggak boleh dirahasiakan karena membahayakan orang lain. Nah, gini ya, ini kasus-kasus di mana rahasia medis itu boleh dibuka atau dibicarakan. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Atau mungkin kalian pernah dapat kasus-kasus yang mungkin mau kalian diskusiin? Biasanya sih kalau bioetik ini soalnya nggak terlalu banyak, teman-teman ya. Lebih banyak ke kasus-kasusnya aja biasanya. Oke deh, kalau gitu ya coba kita bahas soalnya dulu ya. Ada seorang laki-laki ke dokter umum, keluhannya demam, naik turun 1 minggu yang lalu. Saat dokter melakukan pemeriksaan TTV, pasiennya mengatakan silahkan dok. Nah, lalu pasien meluruskan tangannya dan didapatkanlah hasil tanda-tanda vitalnya. Yuk, pasiennya udah ngomong silahkan dok. Gitu aja. Oke, ini adalah express consent karena secara lisan ya. Oke, benar. Lanjut. Ada seorang laki-laki 43 tahun dibawa ke IGD oleh anaknya. Si laki-laki tadi tidak sadar. Oke, karena habis minum alkohol oplosan. Dibilang anaknya dia sering mabuk-mabukan setelah bercerai 1 tahun yang lalu. Pasien diminta lalu dimasukkan ke ICU. Dokter merencanakan untuk hemodialisa. Dokternya sudah memberikan penjelasan berupa tindakan, tujuan, dan prosedur hemodialisa. Maka konsennya konsen apa yang kalau sudah dijelaskan? Ya, kalau sudah dijelaskan, berarti itu adalah si inform consent. Benar ya, inform consent ya. Oke, mantap. Lanjut, yang berikutnya. Ada pasien dibawa warga sekitar karena kecelakaan lalu lintas. Pasiennya nggak sadar, yang bawa warga sekitar. Dokternya menemukan ada perdarahan intraabdomen. Perlu segera dilakukan tindakan laparotomi. Keluarga sudah dihubungi, namun belum tiba di rumah sakit dan harus segera dilakukan tindakan. Gimana? Dokternya boleh nggak melakukan tindakannya langsung? Kalau boleh, apa namanya? Ya, ini tadi teman-teman kondisi emergensi di mana tidak ada pengganti konsen. Benar. Maka ketika tidak ada pengganti konsen, maka dokter boleh melakukan segala tindakan penyelamatan dan itu sudah dianggap setuju. Itu namanya adalah presume consent. Benar. Presume consent. Mantap. Ya, soal berikutnya. Ada seorang wanita memutuskan ingin pindah berobat ke rumah sakit lain karena tidak puas dengan pelayanan yang dia terima. Terus dia minta rekam medisnya. Nah, gimana sebagai dokter? Boleh nggak ngasih rekam medisnya? Nggak boleh ya. Yang boleh kita berikan resum atau ringkasan ya. Medis pasien. Ingat, berkas itu tidak boleh diberikan ke pasien. Oke, lanjut. Ada dokter spesialis penyakit dalam dipanggil oleh pengadilan melalui surat resmi dimintai keterangan mengenai riwayat kesehatan seorang pasien yang pernah ditanganinya. Dia diundang sebagai saksi ahli. Oke, pasien tersebut ternyata terlibat kasus pembunuhan, teman-teman. Apa yang harus dilakukan dokter penyakit dalam tadi? Ya, kalau pengadilannya bilang minta rekam medisnya, ya boleh. Kalau untuk kepentingan pengadilan, boleh dibuka, boleh dibicarakan, boleh didiskusikan. Ya tadi ya, untuk audit, untuk pendidikan, untuk pengadilan, atau membahayakan orang banyak, maka rekam medis
ataupun rahasianya boleh dibocorkan ke orang lain. Oke, berikutnya eutanasia ya. Nah, dari kata eu itu baik atau tenang ya. Tanas. Tanas itu thanatos mati ya. Jadi ini adalah kematian dengan tenang atau kematian dengan baik. Jadi ini ya lebih kurangnya mirip kayak mengakhiri hidup pasien. Caranya ada dua, ada aktif. Aktif itu dokternya memberikan sesuatu, memberikan suatu obat atau memberikan suatu tindakan. Dan eutanasia aktif sendiri di Indonesia tidak diperbolehkan ya. Eutanasia aktif di Indonesia tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Oke, ada lagi eutanasia pasif. Kalau eutanasia pasif itu dengan menunda atau mencabut suatu terapi. Contohnya eutanasia pasif. Contoh ya, melepas alat bantu hidup. Contohnya melepaskan ventilator. Oke. Atau tidak meng-RJP ya. Pasien-pasien yang sudah menandatangani DNR, do not resuscitate, maka tidak di RJP. Itu namanya eutanasia pasif. Eutanasia pasif kalau ini diperbolehkan di Indonesia. Ya, kalau yang aktif dilarang di Indonesia. Jadi jangan pernah melakukan eutanasia aktif ya. Nah, di Indonesia itu pasti kena nanti ke hukumnya. Kalau yang pasif boleh. Aktif ini contohnya memberikan morfin dosis tinggi ya, injeksi morfin dosis tinggi. Injeksi morfin dosis tinggi. Gitu. Ya. Oke, itu berdasarkan cara dokter melakukannya. Sekarang berdasarkan siapa yang minta. Yang pertama adalah volunteer. Kalau volunteer itu yang minta pasien sendiri. Permintaan sendiri dari pasien. Pasiennya langsung yang minta ke dokter. Contoh, pasiennya yang langsung menandatangani saya tidak mau nanti diresusitasi. Dia tanda tangan DNR. Maka itu namanya eutanasia pasifnya yang volunteer, karena dia sendiri yang minta. Oke, ada lagi teman-teman yang involunteer dan non-volunteer. Kalau ini yang minta adalah keluarga. Kalau gitu gimana bedainnya? Kalau involunteer, biasanya di sini pasiennya belum tentu setuju. Kita nggak tahu pasiennya sudah setuju atau tidak setuju, karena di sini tidak ada wasiat sebelumnya. Nggak ada wasiat. Biasanya abang untuk biar gampang ingatnya, ingat aja I untuk involunteer dan I juga untuk I don't know ya. Saya tidak tahu ya, pasiennya nggak tahu nih setuju atau nggak karena kejadiannya tiba-tiba. Ada pasien tiba-tiba kecelakaan, ternyata harus pakai pasang ventilator. Udah dibantu ventilator selama 6 bulan nggak ada perbaikan. Udah dianjurkan untuk dilepasin aja. Ya ini siapa yang tahu ya kan, pasiennya juga nggak pernah ada ngasih wasiat sebelumnya. Itu namanya involunteer. Ya, jadi ingat aja I untuk involunteer dan I untuk I don't know ya. Jadi tidak tahu. Ya nggak tahu setuju atau nggak pasiennya dicabut. Gitu ya kan. Kita nggak bisa ngomong, kita juga nggak ngerti apa. Dia juga nggak sadar ya. Gitu. Nah, bedakan dengan volunteer. Non-volunteer. Kalau non-volunteer memang keluarga yang minta, tapi pasiennya sudah pasti setuju. Kenapa? Karena biasanya sudah ada wasiat sebelumnya. Ya, sudah ada wasiat sebelumnya. Nah, misalnya dia bilang, nanti kalau saya kejadian seperti ini, nggak usah dipasang ventilator ya, nggak usah di RJP ya. Nah, karena saya lihat kasihan tuh, kayaknya kayak gitu. Biar aja saya mau meninggal dengan tenang. Misalnya kata pasiennya kayak gitu. Maka ya udah, itu berarti namanya non-volunteer. Karena udah pasti pasiennya setuju. Dia memang sudah mewasiat. Oke, dan ini nanti biasanya digabung-gabung ya teman-teman ya. Antara volunteer, involunteer, non-volunteer dengan aktif dan pasif. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau didiskusiin nggak, teman-teman? Si aman ya? Oke deh, kalau gitu sekarang kita bahas tentang insiden keselamatan pasien atau sering juga dikenal dengan namanya patient safety. Oke, patient safety ini ada beberapa ya. Nah, yang pertama teman-teman ada namanya kondisi potensial cedera. Di mana di sini teman-teman tidak ada kejadian, tapi ada potensi terjadinya cedera.
Biasanya untuk menghindari kondisi potensial cedera diberikan tanda-tanda. Ya, ada dikasih rambu-rambu atau tanda-tanda. Contoh ya, petugas kebersihan mengepel lantai rumah sakit. Nah, ini kan nanti namanya kondisi potensial cedera. Ada kejadian orang yang jatuh? Nggak ada. Ada potensinya nggak? Ada potensinya. Jatuh. Kenapa? Karena lantainya licin, habis dipel. Makanya untuk menghindari kondisi potensial cedera, biasanya dikasih tanda-tanda. Lantai licin, awas jatuh gitu ya. Nah, gitu ya kan? Itu namanya kondisi potensial cedera. Jadi belum ada kejadiannya, tapi sudah ada potensi. Baru berikutnya, teman-teman, kejadian nyaris cedera. Udah ada kejadian, tapi untungnya belum kena ke pasien. Makanya belum terjadi cedera. Oke. Gimana tuh, Bang, contoh kejadian nyaris cedera? Yuk, Abang singkat-singkat ya. Kejadian nyaris cedera. Nah, oke. Kejadian nyaris cedera. Misalnya ada perawat yang salah mengambil obat, misalnya. Perawatnya salah mengambil obat. Oke, lalu sebelum disuntik, ya kan? Nah, perawatnya membaca kembali obat yang diberikan. Kembali obat yang mau diberi. Oke. Baru ya perawatnya menyadari kesalahan dan mengganti dengan obat yang benar. Menyadari kesalahan dan mengganti dengan obat yang benar. Ini adalah kejadian nyaris cedera. Hampir aja kejadian, untung di cross check sekali lagi. Jadinya belum kena ke pasien dan tidak ada yang cedera. Ya. Oke. Baru ada lagi teman-teman, yaitu adalah kejadian tidak cedera. Kalau kejadian tidak cedera, ini sudah ada kejadiannya, udah kena ke pasien, untungnya nggak ada cedera. Oke, kalau kejadian tidak cedera, contoh gini ya. Yang kedua nih, contoh kejadian tidak cedera. Misalkan ada seorang dokter salah menyuntikkan obat. Nah, ada seorang dokter salah menyuntikkan obat. Oke, terus obat yang disuntik adalah vitamin. Nah, ini ya, salah ngasih obat, untung yang disuntik itu vitamin. Jadi nggak ada yang cedera. Oke, kejadian tidak cedera ini, ya. Nah, jadi intinya tidak ada sampai menimbulkan kerugian bagi pasien. Walaupun sudah ada kesalahannya dan sudah sampai ke pasien. Teman-teman harus ingat bahwa kejadian nyaris cedera dan kejadian tidak cedera ini boleh nih, sama-sama nama lainnya boleh disebut dengan near miss. Itu sama ya, nama lainnya kadang dua ini disebut dengan near miss. Oke. Baru teman-teman ada namanya KTD ya, kejadian yang tidak diharapkan. Nah, kejadian yang tidak diharapkan ini nanti ada macam-macam lagi pembagiannya, nanti kita bahas. Di mana di sini ada kejadian, udah kena ke pasien, pasiennya mengalami cedera, cederanya ringan. Oke. Ada lagi namanya kejadian sentinel. Kalau kejadian sentinel ini udah ada kejadian, kena ke pasien, cederanya berat. Cedera berat itu ya bisa aja menimbulkan kecacatan ya. Yang dimaksud cedera berat itu bisa menimbulkan kecacatan atau bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, itu namanya adalah kejadian sentinel. Oke, kita bahas dulu yang KTD ini teman-teman, karena ini agak banyak ya. Nah, KTD itu yang pertama ada namanya non-error. Jadi kejadian yang tidak enaknya itu bukan karena suatu kesalahan.
memang efek sampingnya aja gitu ya, memang nggak bisa dihindari, itu namanya non-error. Ada beberapa yang pertama teman-teman ada namanya unforeseeable risk. Kalau abang ingat aja, unforeseeable risk, sebel. Ya, mirip kayak kata sebel. Kenapa kita sebagai nakesnya sebel? Karena biasanya teman-teman, contoh unforeseeable risk ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Padahal kita udah bagus-bagus kerjanya, tapi nggak bisa diprediksi kejadian. Contohnya apa? Reaksi alergi. Kita udah bagus-bagus ya kan? Datanya, Bu, ada alergi. Nggak ada, dok. Begitu dikasih obatnya, udah di cross-check, tiba-tiba alergi. Kan sebel kita ya, udah bagus-bagus kerja, tapi nggak bisa diprediksi kejadian yang tidak enaknya. Maka namanya itu adalah unforeseeable risk. Oke. Terus teman-teman ada namanya acceptable risk. Kalau acceptable risk, ini adalah kejadian yang dia itu teman-teman bisa diterima, tapi mungkin terjadi. Jadi acceptable risk itu efek samping yang sifatnya mungkin terjadi. Mungkin iya, mungkin enggak. Oke, contoh. Misalnya ya, kalau kontrasepsi hormonal, pakai kontrasepsi hormonal, mungkin menaikkan berat badan dan menimbulkan jerawat. Jadi pada beberapa orang, kalau pakai kontrasepsi hormonal, itu dia bisa naik berat badan dan muncul jerawatnya. Tapi ada juga yang enggak. Nah, jadi bisa muncul, bisa enggak. Itu namanya adalah acceptable risk. Ya, mungkin. Bedakan dengan unavoidable risk. Kalau unavoidable risk, udah pasti terjadi. Udah pasti terjadi. Nggak mungkin nggak. Contoh, yuk, misalnya, penggunaan rifampicin, kalau pakai rifampicin pasti pasti apa teman-teman? Efek samping yang pasti dari penggunaan rifampicin? Ada yang tahu? Kalau pakai rifampicin, pasti buang air kecilnya gimana? Misalnya, bakalan, iya, BAK-nya berwarna merah. Itu nggak bisa dihindari. Ya kan? Dan semua orang yang konsumsi rifampicin memang kayak gitu, merah. Nggak ada orang yang konsumsi rifampicin tiba-tiba kencingnya normal-normal aja. Nggak ada. Semuanya pasti kayak gitu. Itu namanya unavoidable, udah pasti terjadi. Kalau acceptable, ya mungkin bisa terjadi, mungkin enggak. Baru ada complication. Kalau complication ya memang komplikasi dari suatu penyakit atau tindakan. Ya memang nggak bisa dihindari. Komplikasinya memang seperti itu. Itu namanya complication. Oke, jadi ini bukan suatu kesalahan, tapi merugikan pasien. Ya memang nggak bisa dihindari. Emang efek sampingnya aja. Ya. Nah, ada lagi yang error. Kalau error ini berarti memang ada suatu kesalahan yang dilakukan. Ya kan? Oke, ada suatu kesalahan. Yang pertama ada namanya latent error. Kalau latent error, kesalahannya itu bukan dari nakes. Jadi ingat aja, latent error itu kesalahannya bukan oleh nakes. Bukan oleh tenaga kesehatan ya, nakes. Contohnya gimana, Bang? Contoh, misalnya ya, ada pasien turun di pintu depan IGD. Pintu depan IGD. Biasanya kan kalau turun di depan pintu IGD, security-nya bantu ya. Security membantu menaikkan pasien. Menaikkan pasien misalnya ke kursi roda. Pasien ke kursi roda. Rupanya tangan security-nya licin. Maka pasiennya terjatuh. Ya, di sini kan nggak ada salah nakes di sini ya. Apa kita aja belum jumpa sama pasiennya ya? Pasiennya terjatuh tiba-tiba. Nah, ini namanya adalah latent error. Jadi ada kesalahan tapi bukan nakes yang melakukan. Nakes di sini ya bisa dokter, perawat, laboran, lab, ya kan? Nah, itu nakes semua ya kan? Nah, jadi ini bukan dari mereka kesalahan itu namanya laten. Baru ada aktif. Kalau aktif error nih fix nih, nakes yang salah nih. Ya, nakes yang salah nih. Yuk, kita bahas apa-apa aja. Yang pertama ada namanya intensional. Sesuai dengan katanya, intensional itu kalau diterjemahkan artinya adalah sengaja. Memang sengaja dia buat salah.
Dan ini biasanya udah ranah hukum, ya kan? Namanya professional misconduct. Melakukan tindakan yang memang menyalahi profesi. Contohnya apa yang intensional? Praktek aborsi misalnya. Kan nggak ada ya, oh saya nggak sengaja tiba-tiba saya memberikan obat aborsi, kan nggak mungkin ya. Nah ya, praktek aborsi. Dia adalah profesional misconduct. Obatnya murah, gampang. Ya kan? Nah, hanya puluhan ribu, tapi kadang ini bisa membahayakan. Nah, ini ya praktek aborsi. Itu namanya intensional, memang sengaja. Oke, ada lagi negligence. Negligence ini teman-teman bisa aja karena tidak kompeten atau tidak tahu. Padahal seharusnya dia kompeten, harusnya dia tahu. Jadi simpelnya dia nggak tahu. Ini ya teman-teman ya, kalau yang tiga ini. Dia nggak bisa. Padahal kalau merujuk kepada SKDI, itu SKDI-nya 4. Harusnya selesai di dia, selesai di dokter umum. Tapi dia nggak bisa menyelesaikan. Itu namanya yang negligence ini. Biasanya kalau negligence ini, nanti ujung-ujung katanya ada visens-visensnya. Ya, jadi nanti ada namanya malfeasance, misfeasance, ada non-feasance. Kalau malfeasance, ini dokternya salah tindakannya. Ya, contoh malfeasance, contoh si dokternya salah tindakannya ya. Malfeasance, contohnya. Misalnya dokter memberikan DC shock pada pasien dengan PEA, Pulseless Electrical Activity. Dokternya nggak tahu itu irama PEA. Padahal kan irama PEA untuk kardiologi EKG ini kan SKDI-nya 4. Dokter harus bisa mengetahui, dokter umum harus tahu mana deadly rhythm, ya kan? Mana yang shockable, mana yang non-shockable. PEA ini kan masuk ke dalam irama non-shockable, ya kan? Irama non-shockable ada dua, ada asystole, ada PEA. Nah, dokternya nggak tahu. Maka dia DC shock. Oh, kan nanti jantung kayak di film-film, pokoknya di DC shock. Nah, itu namanya malfeasance. Salah tindakannya. Oke? Nah, ada lagi misfeasance, teman-teman. Kalau misfeasance, indikasinya benar, tapi cara melakukannya salah. Itu misfeasance. Oke, ya? Jadi sebenarnya udah benar. Harusnya obatnya itu, tapi salah dosis misalnya. Itu misfeasance. Contoh misfeasance. Ya, contoh misfeasance. Oke, contohnya misalnya dokter memberi DC shock 50 joule kepada pasien dengan ventricle takikardi misalnya. Ya, oh jangan ventricle takikardi lah ini. Ventricle fibrilasi aja misalnya. Ventricle fibrilasi. Nah, ini ya. Udah benar memang ventricle fibrilasi itu harus di DC shock. Tapi kan dosisnya harusnya 200 joule. Ya. Atau kalau monofasik 360 joule. Jangan cuma 50 joule aja dipertahankan terus-menerus ya kan. Nah, ini namanya misfeasance. Udah benar obatnya, tapi dosisnya dia salah. SOP-nya salah. Itu namanya misfeasance. Ada lagi teman-teman non-feasance. Karena dokternya tidak melakukan sesuatu, makanya salah. Itu namanya non-feasance. Jadi ada kondisi di mana kalau dokternya diem aja, justru itu salah. Nah, contohnya gimana nih Bang, yang non-feasance? Yuk, kita lihat yuk. Non-feasance. Contohnya ya. Contohnya misalnya dokter tidak memberi DC shock pada pasien ventricle fibrilasi. Nah, ini ya, karena si dokternya nggak ngerjain, makanya dia salah. Nah, itu namanya adalah si non-feasance. Jadi, tahu ya, malfeasance itu obatnya salah dari awal. Misfeasance obatnya benar, tapi dosisnya atau SOP-nya salah. Kalau non-feasance, karena dia tidak melakukan, tidak dia beri, makanya salah. Ya, ini harus teman-teman ingat. Ya,
Nah, baru yang terakhir adalah lack of skill ya. Jadi nggak sesuai dengan kompetensi. Lack of skill ini maksudnya teman-teman dokternya nggak capable ya. Dokternya nggak kompeten. Nggak kompetennya bisa aja sesuai kompetensi, bisa tidak sesuai kompetensi. Kalau yang sesuai kompetensi harusnya dia bisa, tapi kenapa kok dia nggak bisa? Itu namanya lack of skill. Misalnya ada dokter umum nggak bisa sirkumsisi, itu namanya lack of skill. Dokter umum harusnya bisa kalau sirkumsisi dasar. Tapi ada juga lack of skill itu karena dokternya kepandai-pandaian melakukan sesuatu yang tidak sesuai kompetensi. Itu juga nggak boleh. Ya, dokter umum melakukan operasi sesar misalnya gitu ya. Itu nggak boleh. Ya kan, itu lack of skill. Ya kan, karena tidak sesuai dengan kompetensi. Oke, ini kalau kita bahas tentang kejadian tidak diharapkan. Ada yang teman-teman mungkin ingin diskusiin? Ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya? Ya, kalau aman kita coba bahas. Oh, belum. Nah, sekarang kita bahas dulu malpraktek, teman-teman. Jadi, kalau ada suatu kesalahan, betul, memang ada yang salah. Ya, tapi nggak selamanya kesalahan itu malpraktek. Jadi harus diingat ya. Jadi kalau ada suatu kesalahan, oke, betul, memang itu salah. Tapi itu malpraktek atau enggak, itu hal yang berbeda. Karena ada suatu kesalahan memang salah, tapi bukan malpraktek. Ada juga suatu kesalahan memang salah dan memang malpraktek. Maka kita harus tahu, kapan sesuatu itu dibilang malpraktek kalau kena 4D. Kalau kena 4D ini pasti itu suatu malpraktek. Apa itu? Yang pertama, duty. Duty itu simpelnya teman-teman, memang dia nggak dokternya ya? Pasien dia nggak sih? Pasien dia, pasien dokternya. Karena kalau itu pasien dia, berarti dia ada kewajiban untuk menangani pasien itu. Karena kan ada ya sering ya, bukan pasien dia, tapi dia kepandaian menanganinya. Nah, itu salah, tapi bukan malpraktek. Nah, jadi yang disebut malpraktek itu memang pasiennya. Terus yang kedua, dereliction of duty. Ada kesalahan nggak sih? Ada kesalahan yang dia lakukan. Contoh, iya, ini memang pasien dia. Dan dia waktu mengoperasi salah melakukan operasinya. Nah, itu dereliction of duty. Baru yang ketiga, damage. Ada cedera nggak? Karena dia buat kesalahan, ada cedera yang muncul. Oke. Baru yang terakhir, direct cause. Apakah cedera? Apakah cedera terjadi karena kesalahan si dokter? Terjadi karena kesalahan si dokter? Kalau keempatnya ini jawabannya ya, maka benar itu suatu malpraktek. Tapi kalau hanya 2D, 3D, atau 1D, maka itu bukan malpraktek, walaupun itu merupakan suatu kesalahan. Nah, gitu ya. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Oke, yuk kalau gitu kita coba bahas soalnya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, ada seorang wanita, 56 tahun, masuk ke IGD tidak sadar. Sampainya di RS, dokternya langsung pasang ventilator karena pasiennya diduga gagal napas. Pasiennya sudah menderita kanker payudara stadium lanjut selama 1 tahun. Menurut ronsennya, itu udah nyebar sampai ke paru-paru dan sudah gagal napas. Kemudian, keluarga pasien melakukan penandatanganan untuk mencabut ventilator, maka si dokter mencabut ventilator dan pasiennya meninggal. Tindakan dokter yang mencabut ventilator, itu nama eutanasianya apa, teman-teman? Ya, tindakan dokter mencabut alat bantu hidup, itu namanya benar, eutanasia pasif. Oke, soal yang berikutnya, seorang wanita sudah menjalani perawatan ICU selama 2 bulan dalam kondisi koma terpasang ventilator. Kemudian dokter meminta kepada keluarga untuk menghentikan terapi ya. Keluarga sudah tidak tega dengan kondisi pasien. Oke, sorry. Keluarga mendatangi dokter, minta untuk di-stop terapinya karena sudah tidak tega. Oke.
berdasarkan permintaan keluarga. Itu namanya eutanasia apa, teman-teman? Berdasarkan permintaan keluarganya. Yo, apakah di sini dibilang ada pasien yang memberikan wasiat? Nggak ada, ya kan? Nggak tahu, benar. D, involuntar, I don't know, ya kan? Pasiennya pun nggak tahu kita memang setuju atau nggak. Tiba-tiba aja kejadiannya. Ya kan? Benar. Lanjut, yang berikutnya. Ada seorang pasien, 72 tahun, dirawat di ICU karena gagal napas terpasang ventilator. Kakeknya ternyata adalah seorang kaya raya, teman-teman. Keluarganya sanggup menanggung biayanya. Nah, ya, walaupun sekarang tidak pernah ada perbaikan, keluarganya tidak pernah meminta untuk penghentian pengobatan kakeknya. Maka sikap kita sebagai seorang dokter gimana? Ya, nggak boleh ya kita cabut-cabut ventilator sendiri ya, tanpa persetujuan keluarga ya. Maka yang benar adalah, ya, kalau mau mencabut, benar. Kalau mau mencabut ya harus persetujuan keluarga ya. Jadi selama keluarganya nggak ada minta dicabut ya jangan dicabut. Ya, pencabutan dilakukan menunggu permintaan dari keluarga ya. Nah, nggak boleh dokternya cabut sendiri. Oke, ini patient safety-nya yuk. Seorang perempuan 27 tahun datang dengan keluhan batuk pilek. Ada demamnya juga. Sebelum memberikan obat, dokternya udah nanya, ada alergi, Bu? Pasiennya bilang, nggak ada, dok. Waktu diberikan antibiotik dan penurun demam, tiba-tiba muncul reaksi alerginya. Ya, pasien safety-nya ini yang mana? Reaksi alergi. Ya, reaksi alergi ini yang tadi nyebelin ya kan? Udah bagus-bagus, dokternya udah sesuai SOP. Obatnya juga udah bener. Udah ditanya juga, Bu ada alergi? Nggak ada, dok. Tiba-tiba kejadian. Maka namanya unforeseeable risk. Ya, nyebelin gitu ya. Oke, yuk. Berikutnya nih, patient safety-nya yang mana? Ada laki-laki 30 tahun, pansitopenia karena kemoterapi. Dokter berencana melakukan transfusi whole blood. Golongan darah pasiennya A+. Karena terburu-buru dan tidak membaca instruksi, perawat yang bertugas mengambil kantongnya salah. Dia ngambil golongan B+. Oke, namun sesaat sebelum ditransfusi, perawatnya sempat baca labelnya lagi dan ternyata salah nih. Maka perawatnya segera minta maaf dan mengambil kantong darah yang benar. Oke, belum sempat ditransfusi ke pasien. Maka ini namanya adalah, ya, ini adalah kejadian nyaris cedera. Iya, hampir aja. Untung enggak. Benar ya. Oke, ada yang mau didiskusiin nggak sampai sini? Ada pertanyaan dari yang lain, Bang? Oh, ada ya? Sebentar, guys. Oh, ini nih. Dok, kalau secara anatomi, kan tadi kalau masalah kejiwaan jadi runtuh hak autonominya. Penuh kesadaran, kondisinya gelisah. Kira-kira bagaimana? Oh, ya kalau kayak gini, teman-teman ya nggak sah, teman-teman. Dia kan nggak sadar ya. Kesadarannya turun. Berarti kan tidak kompos mentis. Maka kalau kesadarannya tidak kompos mentis, dia tidak bisa, teman-teman, divalidkan apa yang dia minta. Gitu ya. Jadi permintaan dia untuk DNR-nya tidak berlaku. Gitu. Kalau berdasarkan ininya ya. Tapi pastikan dulu ya, memang dia itu teman-teman memang turun kesadaran. Jangan pula nanti sebenarnya dia marah-marah aja ya. Karena kan turun kesadaran ini macam-macam ya. Misalnya kayak gaduh gelisah ya. Nah, ini gaduh gelisahnya memang dia sebel atau gaduh gelisahnya itu karena penurunan kesadaran. Makanya itulah perlu adanya GCS teman-teman ya. Jadi biar kita bisa membedakan itu emosional atau GCS. Kalau GCS-nya memang turun, ya berarti tidak valid permintaan DNR-nya. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, aman ya. Nah, sekarang kita bahas lembaga perlindungan ataupun lembaga pendidikan. Jadi seorang dokter itu akan terikat oleh 3 nilai, yaitu nilai etika,
nilai disiplin, dan nilai undang-undang. Karena dia hidup di negara Indonesia, ya otomatis dia warga negara Indonesia, kan? Terikat oleh undang-undang di Indonesia. Oke, terus dia juga sebagai dokter. Maka dia terikat dengan nilai etika dan nilai disiplin dari dokter. Yang pertama kita bahas dulu masalah etika. Jadi kalau etika itu sebenarnya teman-teman tidak mengenal benar dan salah. Jadi etika itu nggak ada yang salah. Tapi lebih ke sopan atau tidak sopan. Ya kan, bagus atau tidak bagus. Tapi semuanya benar, nggak ada yang salah. Itu etika. Ya, jadi etik itu kalau kita bilang sudah pasti benar, nggak mungkin ada yang salah. Cuma sopan atau enggak, baik atau tidak, itu dia etika. Kalau nilai-nilai etika ini udah disusun oleh ID, nanti kalau teman-teman udah sumpah dokter tuh dibagikan tuh ada bukunya ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia, bisa dibaca tuh bukunya. Ada macam-macam nilai-nilai etika. Nah, kalau ada pelanggaran dari etika, maka itu akan disidang di MKEK. MKEK itu singkatan dari Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia. Ya, nah jadi MKEK ya, Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia. Oke, karena dia tidak ada mengenal benar dan salah, makanya sanksinya ringan-ringan aja. Sanksinya semakin ke bawah, semakin berat ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ya, teguran moral aja, baru dikasih nasihat. Paling tinggi kalau pelanggaran etika ya hanya dikasih surat peringatan aja. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa dicabut STR, nggak bisa nanti masuk ini ya, dicabut SIP-nya, itu nggak mungkin. Karena tadi, teman-teman, ini tidak ada yang salah, hanya sopan atau tidak sopan aja, gitu. Oke, baru teman-teman ada lagi namanya disiplin. Kalau disiplin itu udah pasti ada yang salah. Jadi disiplin itu pelanggaran, tapi menggunakan ilmu kedokteran. Maka itu namanya pelanggaran disiplin. Contoh, salah memberikan obat, atau menggunakan ilmu kedokteran untuk suatu kejahatan. Yang tadi, dia gunakan ilmu kedokterannya untuk praktek aborsi. Dia gunakan ilmu kedokterannya nanti untuk ya kasus-kasus kayak kemarin tuh dokter anestesinya untuk memperkosa pasiennya. Itu udah pasti pelanggaran disiplin. Ya kan? Nah, PPDS anestesi. Nah, atau dia menggunakan ilmu kedokterannya untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu namanya pelanggaran disiplin. Ya. Disiplin itu udah diatur oleh KKI. Dulu KKI ini namanya Konsil Kedokteran Indonesia. Tapi sekarang sama kementerian yang sekarang udah digabung. Jadi Konsil Kesehatan Indonesia. Tapi berhubung soal CBT itu jarang yang update-update banget, jadi sepakat aja KKI itu masih Konsil Kedokteran Indonesia, teman-teman ya. Kalau sekarang biar lebih hemat mungkin ya, jadi digabung sama Kemenkes, jadinya Konsil Kesehatan Indonesia, mau dokter umum, mau dokter gigi, mau perawat, ya satu yang nyidang KKI, Konsil Kesehatan Indonesia. Kalau dulu konsil kedokteran ya dokter doang, dokter gigi ada lagi sendiri, perawat ya ada lagi sendiri. Gitu ya. Oke, tapi ya kita balik lagi soal CBT itu jarang update teman-teman. Jadi ya udah kita tetap sepakat masih Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, kalau ada pelanggaran, maka itu akan disidang di MKDKI. MKDKI ya. MKDKI itu adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Oke, ini ya. Nah, paling kalau yang sekarang diganti aja kedokterannya jadi Majelis Kehormatan Disiplin Kesehatan Indonesia. Oke, gitu. Nah, maka kalau ini kan udah berat ya, pelanggarannya macem-macem teman-teman. Pertama bisa surat peringatan, atau bisa disuruh sekolah lagi, atau bisa dicabut STR dan SIP permanen. Bisa sementara, bisa permanen. Nah, itu adalah di disiplin. Jadi ingat ya, disiplin itu udah pasti ada yang salah. Disiplin itu nggak ada yang benar. Pelanggaran disiplin itu udah pasti salah. Oke, cuma dia kesalahannya berkaitan dengan kedokteran. Bisa jadi dia salah memberikan obat, atau dia menggunakan ilmu kedokterannya untuk sesuatu yang tidak baik. Itu namanya pelanggaran disiplin.
Baru yang terakhir pelanggaran hukum. Ya, sesuai dengan undang-undang. Dokter yang mencuri dengan bukan dokter yang mencuri ya sama aja hukumannya. Dokter yang memperkosa dengan yang bukan dokter memperkosa ya sama aja hukumannya. Kan sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Jadi pengadilan itu ya hukum yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia ya bisa ada hukum pidana, dengan hukumannya yaitu penjara, bisa aja hukum perdata. Yang hukumannya bisa aja ganti rugi. Gitu. Nah, kalau nanti untuk masalah kesalahan, ya bisa aja nanti ada beberapa nilai yang bergabung. Bisa suatu kesalahan itu salah tiga-tiganya, salah etik, salah disiplin, salah hukum. Bisa, contoh, dokter memperkosa. Ya kan kemarin itu ada ya kasus PPDS anestesi memperkosa pasiennya. Nah, itu kesalahannya tiga-tiganya, teman-teman. Jadi bisa aja suatu kesalahan itu tiga-tiga, salah hukum, salah disiplin, salah etik juga. Atau bisa aja salahnya salah satu atau cuma dua doang, itu bisa-bisa saja. Tergantung dari keparahan kesalahannya seperti apa. Gitu ya. Oke, ini ada beberapa. Ya ini contohnya aja, ini nggak lengkap teman-teman, karena masing-masing punya bukunya sendiri, ya kan? Kodeki ada, untuk disiplin juga ada bukunya lagi, ya. Kalau untuk hukum ya undang-undang ada lagi, banyak undang-undang Indonesia banyak banget, ya kan? Nah, jadi ya kita ya kira-kira saja teman-teman ini etika kah, disiplin kah, atau hukum. Tapi kita ya Bang yakin pasti membedakan asal paham konsepnya tadi. Enggak. Etika itu nggak ada yang salah, itu benar semua. Cuma lebih sopan atau nggak sopan sih. Etis atau tidak etis, baik atau enggak sih kalau saya lakukan itu etika. Tapi nggak ada yang salah. Kalau disiplin udah pasti ada yang salah, tapi berkaitan dengan ilmu kedokteran. Kalau hukum ya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu ya. Oke, yang terakhir ini berkaitan dengan komunikasi, teman-teman. Ya, jadi kalau komunikasi ini ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama ada namanya komunikasi intrapersonal. Ya, kalau kita lagi diskusi dengan diri kita sendiri, kadang kita sering ya kontemplasi diri istilahnya sekarang ya, refleksi diri. Ya, ada berkomunikasi dengan diri sendiri itu namanya intrapersonal. Ada lagi interpersonal ya, komunikasi ke orang lain. Ada lagi komunikasi massal, ngomong ke banyak orang, penyuluhan, atau kayak abang sekarang nih, abang nih komunikasi massal, abang ngomong ke banyak orang. Ada lagi refleksi isi, ya, isi pertanyaan kepada pasien, memastikan dia itu paham nggak dengan yang kita tanyain. Itu refleksi isi. Ada refleksi perasaan, ya, mendeskripsikan perasaan pasien. Ini kayak kita mau nanya status mental lah ya, untuk kejiwaan. Gimana perasaannya, ya kan? Nah, mood-nya gimana, afeknya gimana, ya itu refleksi perasaan. Ada rangkuman, ya kalau rangkuman ya merangkum, ya. Ada asumsi, kalau asumsi itu yang menyampaikan kesimpulan tanpa bukti. Kalau evaluasi ya kita evaluasi lagi, kita tinjau kembali. Oke, ya ini nice to know aja, jarang juga ditanya ya. Kemudian ada beberapa penghalang kenapa kita komunikasinya itu kayak nggak nyampe ke orang lain gitu ya. Kok kayaknya nggak sinkron nih, yang kita tanya apa, jawabannya kok nggak sesuai. Oke, ada beberapa penghalang komunikasi. Ini juga cukup nice to know aja. Jarang ditanya ya. Yang pertama ada namanya physical barrier. Jadi memang faktor lingkungan. Lingkungannya terlalu ramai lah, kursinya kejauhan lah. Jadi yang kita sampaikan tidak dimengerti dengan baik. Ada lagi cultural barrier. Jadi karena faktor adat istiadat. Mungkin di adat istiadat itu tidak sesuai yang kita sampaikan. Jadi penghalang komunikasi. Ada lagi language atau semantic barrier. Ini yang paling banyak. Apalagi kalau kita nanti program intensif ya kan. Nah, isip ke daerah-daerah. Abang kebetulan isipnya ngambil di daerah. Dan memang ini yang paling kendala. Ya kan. Masalah semantic barrier. Kadang banyak masyarakat di daerah-daerah itu ya, itu mereka tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa daerah. Nah, jadi ini yang menjadi tantangan ya. Oke, ada perceptual barrier, beda persepsi. Ada interpersonal barrier ya. Nah, karena kurang anamnesis jadinya tidak banyak informasi yang didapat. Ada gender barrier ya, pasti adalah kasus-kasus yang jenis kelamin tertentu yang bisa menjelaskan. Sebagus gimana pun seorang dokter laki-laki, pastilah perempuan yang bisa menjelaskan gimana rasanya melahirkan, gimana rasanya menstruasi. Nggak mungkin dokter laki-lakinya bisa menjelaskan secara detail. Ya gitu juga, sebagus-bagusnya dokter urologi perempuan, nggak mungkin bisa menjelaskan gimana rasanya sirkumsisi gitu ya. Pasti ya laki-laki, itu namanya gender barrier.
Memang ada jenis kelamin tertentu yang bisa jelasin secara detail. Gitu. Ada lagi emotional barrier ya, faktor emosional karena mirip dengan orang tertentu. Oke, ini juga mungkin pernah dengar ya kan, ada 5 tahapan kalau ada suatu berita buruk atau ada suatu kejadian buruk yang menimpa diri seseorang. Yang pertama pasti orang itu denial dulu, nggak percaya, nggak mungkin. Ya kan? Baru yang kedua, step kedua, anger, marah. Marah ke diri sendiri, marah ke orang lain, kadang marah juga ke Tuhan, kenapa takdir tidak adil, kenapa Tuhan berbuat seperti ini gitu ya. Baru ada bargaining, tawar-menawar. Ya, tawar-menawar tawar-menawar itu kenapa kok ada orang mencoba suatu pengobatan yang nggak masuk akal gitu ya. Itu karena sedang tahap bargaining, teman-teman. Jadi dia akan mencoba apapun. Bahkan tawar-menawarnya dengan Tuhan juga ditawar-menawar. Ya kan udah marah ke Tuhan, habis itu tawar-menawarnya ke Tuhan lagi. Baru masuk ke depresi, ya dia mulai depresi. Nanti kalau dia udah bosan depresi karena memang nggak ada jalan yang lain, masuk ke acceptance, penerima kenyataan. Oke ya, nah ini aja teman-teman, tapi ini jarang sih ditanya ya, ini nice to know aja. Kalau kita bahas topik bioetik paling 3-5 soal aja mungkin di dalam ujian CBT-nya. Ya, seperti dengan forensik juga nih, 3-5 soal paling, jadi tidak terlalu banyak. Dan soalnya itu kebanyakan berkaitan dengan kaidah dasar moral, pasien safety, sama satu lagi adalah eutanasia. 3 ini top 3-nya. Jadi kalau cuma 3 ya udahlah, satu kaidah dasar moral, satu pasien safety, satu lagi eutanasia, selesai 3. Ya, jadi yang lain-lainnya itu ya teman-teman nice to know aja, cukup tahu aja ya. Oke, lanjut. Kalau gitu kita coba soalnya teman-teman, ini soal terakhirnya ya. Ya, yang pertama nih, ada seorang dokter menerima pasien di praktek kliniknya dengan keluhan sesak napas yang berat. Setelah dianamnesis, dilakukan pemfis, ternyata pasiennya menderita efusi pleura masif. Tanpa edukasi, dokter A menawarkan dilakukan fungsi pleura karena katanya sudah sering melakukannya waktu koas. Saat melakukan fungsi pleura, oke, ternyata dokternya melakukan kesalahan ya. Jarumnya menusuk parenkim paru, terjadi komplikasi. Oke, kesalahan dokternya ini kesalahan apa? Etika, disiplin, atau hukum? Kesalahannya berkaitan dengan ilmu kedokteran nih kan? Maka ini pelanggaran disiplin. Maka akan disidang nanti di MK DKI. Benar ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ada laki-laki 21 tahun KLL. Dari bacaan ronsen menemukan adanya fraktur, ya kan? Dokter bedah yang di rumah sakit itu adalah dokter bedah digestif, dan satu-satunya dokter bedah di rumah sakit itu. Kemudian dia ngide ya, melakukan ORIF. Mungkin dipikirnya dia Kim Sabu, teman-teman, ya bisa semua operasi nih ya. Oke, kemudian dia yang terjadi adalah penyembuhan tulangnya nggak sempurna, terjadi malunion. Ya kan? Nah, terjadi malunion pada kaki pasien. Maka apa nih teman-teman? Pelanggaran disiplin yang dilakukan dokternya. Ya, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh si dokternya. Iyalah teman-teman. Dia tidak merujuk ke dokter tulang, itu kesalahannya. Kenapa dia? Dia kan dokter bedah digestif ya kan? Gimana ceritanya dia mengoperasi tulang? Nggak kompetensi dia. Ya kan? Oke, lanjut soal yang berikutnya. Ada dokter, ya kan, bekerja di klinik, sedang mencari dokter umum lainnya yang bersedia untuk menggantikan dia ya. Nah, dokternya lupa ngecek SIP dan STR. Oke, ternyata dokternya adalah dokter yang baru saja lulus UKM PPD. Ini yang sering kita bilang ngamen-ngamen ya. Oke, ini nggak boleh teman-teman ya. Karena sebenarnya memang ngamen-ngamen ini adalah pelanggaran etika dan disiplin ya. Nah, ini 2 kena pelanggarannya ya. Etika dan disiplin. Oke, jadi kira-kira kalau ini pelanggaran disiplin, apa hukuman yang mungkin diterima? Kalau untuk baru pertama kali nih. Oke. Ini dua-dua kena nih ya. Yang minta ganti sama yang menggantikan nih dua-dua kena nih. Kalau baru pertama kali pelanggaran disiplin apa dulu biasanya? Ya, teguran tertulis dulu ya. Nggak langsung lah yang berat, kan baru pertama kali ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Ada seorang dokter, dia jaga sampai 48 jam demi mengejar bonus tambahan. Oh, ini kayaknya mau lebaran nih ya. Jadi ngejar bonus. Oke, bahkan dia sampai mengosongkan jadwal akhir pekannya
sedang demam pun dia tetap jaga. Ya, pelanggaran apa yang dia lakukan? Ya, ini etik ya. Nggak ada yang salah kan? Dia kerja di tempat kerja dia. SIP-nya ada, STR-nya ada, ya kan? Ya nggak salah, benar. Tapi nggak etis aja, ya kan? Masa nggak jaga kesehatan? Jaga sampai 48 jam, ya. Oke. Nah, lanjut yang berikutnya. Ada seorang dokter berpraktek dengan STR atau SIP yang tidak sah. Oke, ini pelanggaran apa teman-teman? Ini dua sebenarnya pelanggarannya ya. Ini adalah pelanggaran STR SIP-nya nggak sah. Maka kalau pelanggarannya sebenarnya ini kebetulan satu lagi nggak ada. Iya, jadi ini pelanggaran disiplin ya. Oke, jadi yang menyidang adalah MKDK. Ini sebenarnya dua pelanggaran, pelanggaran disiplin dan pelanggaran hukum. Karena SIP dan STR itu sah dari pemerintah teman-teman ya. STR kalian tuh nanti langsung ditandatangani oleh pemerintah. Makanya kalau STR SIP tidak sah, itu juga akan kena ke pelanggaran hukum. Ya, dua pelanggarannya, disiplin dan hukum. Oke, itu aja teman-teman kalau kita bahas tentang bioetik. Untuk bioetik ini nggak ada kahutnya, teman-teman. Gimana? Mungkin ada yang mau didiskusiin? Atau mungkin ada kasus-kasus atau tryout-tryout berkaitan dengan bioetik yang kalian jumpai mungkin? Yang mau kita diskusikan? Kalau boleh abang perkecil, bioetik ini fokus saja ketiga tadi, teman-teman. Kaidah dasar moral, eutanasia, sama patient safety. Selalu tiga ini biasanya yang keluar. Karena tadi ya jumlah soalnya nggak banyak. Paling 3 sampai 5 soal saja. Ya, tapi 3 sampai 5 soal berharga ya di dalam topik CBT. Ya, gitu. Ada? Aman? Oke deh, kalau aman mungkin itulah yang bisa Abang share ke teman-teman pada hari ini ya. Mudah-mudahan yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat. Oke, kalau gitu, yuk kita tutup baca doa, doa kita mulai. Oke, doa selesai. Terima kasih teman-teman. Abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.